Tanggal 22 Februari kemarin, tim gabungan Intel Amerika dan pasukan militer Meksiko berhasil melumpuhkan El Mencho, pemimpin geng kriminal Meksiko yang paling dicari. Buat yang belum tahu, El Mencho adalah pemimpin kelompok kartel Jalisco New Generation Cartel yang disingkat CJNG. CJNG ini adalah salah satu kelompok kriminal yang paling ditakuti di Meksiko. Bisnis utama mereka itu dari jual obat-obatan terlarang kayak kokain dan fentanyl ke beberapa negara kayak Amerika Serikat dan bisnis penyelundupan orang di perbatasan negara. Kelompok ini punya pengaruh yang cukup besar di Meksiko dan punya jaringan yang tersebar di beberapa benua sampai ke Asia. Jadi CJNG ini bisa dibilang salah satu organisasi kriminal terbesar di Meksiko. Nah, sebenarnya di Meksiko sendiri ada banyak banget geng kartel yang berkuasa, tapi bedanya CJNG dengan kelompok kartel yang lain adalah si CJNG ini nggak segan-segan melakukan serangan langsung dengan senjata ke lawannya dan juga pemerintah. Makanya Amerika Serikat nganggap kalau kelompok ini adalah kelompok kriminal yang levelnya sama dengan kelompok teroris. Nah, Amerika Serikat udah dari dulu pengen banget nangkep pemimpin CJNG, yaitu El Mencho. Tapi karena El Mencho tinggal di Meksiko, pasukan Amerika Serikat nggak bisa asal masuk ke negara orang buat nangkep penjahat, kecuali di sana ada banyak minyak. Nah, akhirnya intelijen Amerika Serikat kerjasama sama pasukan militer di Meksiko buat nangkep El Mencho. Singkat cerita, pada tanggal 22 Februari kemarin, pasukan militer khusus Meksiko berhasil ngepung tempat persembunyian El Mencho, dan di tengah pengepungan itu, El Mencho kena tembakan dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Setelah El Mencho meninggal, anak buah El Mencho kemudian lakuin operasi balas dendam dengan membakar beberapa titik di kota-kota Meksiko. Mereka juga menyatakan perang kepada pasukan militer Meksiko dan nawarin hadiah sekitar $1.000 buat siapa aja yang berhasil membunuh anggota militer. Pokoknya situasi di Meksiko kemarin tuh sempat sangat kacau. Nah, di video kali ini kita akan bahas siapa sih sebenarnya El Mencho itu dan kenapa kematiannya sampai bikin satu negara jadi chaos. Kalau kita ngomongin soal kartel, mungkin beberapa dari kalian pasti langsung ingat sama nama Pablo Escobar. Nama Pablo Escobar ini udah terkenal banget dalam dunia kriminal, khususnya dalam kasus dan dikenal sebagai gembong nomor 1 di Kolombia waktu itu. Dia adalah pendiri kartel Medellin yang saat itu dikenal sebagai pemasok kokain terbesar ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an sampai 90-an. Nah, di tahun 90-an, pemerintah Kolombia nyatain perang ke kartel-kartel di negara itu. Akibatnya, kartel-kartel besar kayak kartel Medellin yang dipimpin sama Escobar dan kartel Cali diburu dan ditekan sama pasukan kepolisian Kolombia. Saat Pablo Escobar tewas tahun 1993 dan pemimpin kartel Cali dipenjara tahun 95, akhirnya kekuatan kedua kartel besar ini jadi lemah dan posisi mereka sebagai pemasok Amerika Serikat mulai digantiin sama kartel-kartel di negara lain. Nah, waktu zaman kartel Kolombia berkuasa tahun 1980-an, pengedar narkoba di Kolombia biasanya ngelakuin kerjasama sama kelompok kriminal Meksiko buat bawa ini ke Amerika Serikat. Jadi, kelompok kriminal Meksiko ini tugasnya adalah jadi kurir dari kartel Kolombia. By the way, gigs, ini aku ganti jadi obat terlarang aja ya, supaya nggak terlalu banyak sensornya. Di masa-masa awal, kartel di Kolombia biasanya bayar penyelundup Meksiko dengan uang cash yang jumlahnya tuh cukup besar. Tapi lama-kelamaan penyelundup di Meksiko lebih milih dibayar dengan barang atau obat terlarang itu. Penyelundup di Meksiko biasanya minta jatah berapa persen dari total barang yang dikirim. Bayaran dalam bentuk barang obat terlarang ini dijual lagi sama kelompok kriminal Meksiko, dan dari situ kelompok Meksiko ini akhirnya ikutan masuk ke jaringan perdagangan obat terlarang di benua Amerika. Kartel Meksiko yang paling awal atau bisa dibilang jadi pionir munculnya kartel obat terlarang lain di Meksiko adalah kartel Guadalajara. Kartel ini didirikan pada tahun 1980 oleh Felix Gallardo yang juga dikenal dengan sebutan El Padrino atau The Godfather. Felix Gallardo sendiri ini adalah mantan agen polisi federal di Meksiko yang banting setir dan mendirikan kartel obat terlarang. Sebagai mantan agen polisi, Felix Gallardo tahu betul gimana bobroknya sistem hukum dan politik di Meksiko waktu itu. Bukannya memperbaiki, Felix Gallardo justru manfaatin celah ini buat bikin sebuah kartel perdagangan obat terlarang. Felix Gallardo ngumpulin beberapa pemimpin kelompok kriminal di Meksiko, ngajak mereka buat bersatu, dan akhirnya bikin federasi yang lebih terorganisir. Dari situlah kartel Guadalajara kemudian muncul.
Kartel ini aktif tahun 1980-an dan sempat kerjasama sama dua kartel besar dari Kolombia, kartel Medellin yang punyanya Escobar dan kartel Cali buat penjualan kokain di Amerika Serikat. Kartel ini jadi satu-satunya kartel yang ada di Meksiko waktu itu yang ngontrol hampir semua jalur perdagangan obat terlarang di Meksiko sampai ke perbatasan Amerika Serikat. Nah, kesuksesan kartel Guadalajara ini bisa dibilang gak bertahan lama nih, gigs. Tahun 1985, salah satu pendiri kartel ini ditangkap sama polisi gara-gara kasus pembunuhan. 4 tahun kemudian, di tahun 1989, Felix Gallardo juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun. Saat Felix Gallardo di penjara, otomatis kursi kepemimpinan kartel Guadalajara jadi kosong kan. Dan supaya orang-orang yang gabung di kartel itu gak saling perang, akhirnya Felix Gallardo mutusin buat bagi-bagiin wilayah kekuasaan ke bawahannya. Dari pembagian kekuasaan ini muncullah kartel-kartel lain kayak kartel Tijuana, kartel Juarez, kartel Sinaloa, dan kartel Teluk. Keempat kartel ini terpecah lagi jadi beberapa kartel dan faksi-faksi atau kelompok. Dari beberapa kartel yang disebutin tadi, kartel yang paling mendominasi sekarang di Meksiko adalah kartel Sinaloa, yang dulu sempat dipimpin sama El Chapo Guzman, El Mayo Zambada, dan El Güero Palma. Kartel ini berpusat di negara bagian Sinaloa, Meksiko, dan ngontrol jalur obat terlarang di pesisir Pasifik Meksiko, dan juga wilayah perbatasan Amerika kayak Arizona, California, dan New Mexico. Sekarang dalam kartel Sinaloa lagi ada perang kekuasaan, jadi kartel ini terbagi lagi dalam beberapa faksi atau kelompok. Selain kartel Sinaloa, sebenarnya ada banyak kartel-kartel lain yang muncul dari pecahan 4 kartel utama tadi yang sekarang lagi perang berebut kekuasaan di Meksiko. Salah satu kartel yang jadi penantang kartel Sinaloa adalah kartel de Jalisco yang sekarang lagi banyak dibicarakan gara-gara pemimpinnya, El Mencho, tewas di tangan pasukan khusus Meksiko baru-baru ini. Meskipun sekarang kartel Sinaloa dan kartel de Jalisco lagi musuhan, tapi di zaman dulu kedua kartel ini sebenarnya ada di pihak yang sama. Soalnya di masa-masa awal kartel Sinaloa terbentuk, mereka tuh sempat lakuin kerjasama dengan beberapa kartel kecil di Meksiko dan mendirikan Federasi Sinaloa tahun 2001. Salah satu kartel yang sempat gabung di Federasi Sinaloa adalah kartel Milenio atau dikenal juga sebagai kartel keluarga Valencia. Bukan punya aku ya. Kartel ini awalnya berpusat di negara bagian Michoacan, Meksiko, terus pindah ke negara bagian Jalisco sekitar awal tahun 2000-an. Alasan kenapa kartel Milenio gabung ke Federasi Sinaloa adalah supaya mereka dapat perlindungan dari Sinaloa. Soalnya sebagai kartel kecil, kartel Milenio ini sering banget diserang sama pasukan militer dari kartel lain yang lebih gede. Jadi daripada mereka harus hadepin ancaman kartel lain sendirian, mendingan mereka masuk ke Federasi Sinaloa dan kerjasama sama kartel Sinaloa. Nah, El Mencho, pemimpin kartel de Jalisco itu awalnya kerja di kartel Milenio. Waktu awal-awal, El Mencho kerja sebagai penjaga keamanan dan pasukan pengawal di kartel Milenio. Sebelum El Mencho kerja di kartel obat terlarang, Mencho sempat kerja jadi penjaga lahan ganja di Meksiko. Dia terpaksa lakuin ini karena El Mencho lahir dari keluarga yang kurang mampu. Waktu remaja, El Mencho sempat ngerantau ke Amerika Serikat secara ilegal buat memperbaiki nasib. Tapi karena dia nggak ngenyam pendidikan tinggi, akhirnya setelah sampai di Amerika, El Mencho cuma bisa lakuin kerjaan-kerjaan kasar buat bertahan hidup. Waktu El Mencho merantau ke San Francisco, dia ketemu sama Abigail Gonzalez Valencia yang merupakan anggota dari kartel Milenio. Di situ Abigail ngajakin El Mencho buat menjual narkoba di beberapa wilayah California. Ajakan ini diterima sama El Mencho. Sejak saat itu dia mulai fokus jadi kurir obat terlarang. Pekerjaan sebagai kurir obat terlarang ya tentu aja sangat beresiko. Udah gak kehitung berapa kali El Mencho kedapatan menjual obat-obatan dan harus dideportasi kembali ke Meksiko. Bukannya kapok, El Mencho malah ngelakuin hal ini terus sampai akhirnya dia dipenjara selama 3 tahun di Texas. Setelah ngabisin waktu 3 tahun di penjara itu, El Mencho dideportasi balik lagi ke Meksiko tahun 1995. Setelah di penjara, El Mencho kayaknya jadi trauma dan milih buat menetap di Meksiko. Selama di Meksiko, El Mencho sempat kerja jadi polisi di wilayah Tomatlan, negara bagian Jalisco, Meksiko. Habis itu gak lama kemudian dia keluar dari kepolisian dan kerja secara penuh full time di kartel Milenio sebagai pasukan keamanan. Posisi El Mencho di kartel Milenio makin kuat setelah dia menikahi Rosalinda Gonzalez Valencia, adik perempuan dari pemimpin kartel Milenio. Dan sejak saat itu, El Mencho jadi salah satu figur penting di kartel Milenio. Tahun 2010, saat satu persatu pemimpin kartel Milenio ditangkap sama pasukan militer Meksiko,
terjadi kekosongan pimpinan di kartel Milenio. Karena tidak adanya sosok kuat yang dipercaya buat mimpin kartel itu, akhirnya terbagi jadi beberapa faksi yang saling mendominasi satu sama lain. Dua faksi terkuat yang muncul dari perpecahan kartel Milenio adalah faksi La Resistencia dan juga faksi pimpinan El Mencho yang dikenal sebagai kartel de Jalisco Nueva Generación, disingkat CJNG saking panjangnya ya. Nah, kedua faksi ini saling berebut kekuasaan di wilayah negara bagian Jalisco, wilayah bekas kekuasaan kartel Milenio. Singkat cerita, El Mencho pada akhirnya berhasil ngalahin faksi La Resistencia tahun 2012 dan sejak saat itu mereka jadi penguasa tunggal di negara bagian Jalisco. Kemenangan kelompok El Mencho di Jalisco pada akhirnya bikin nama kartel CJNG mulai dikenal di Meksiko. Waktu itu kartel ini mengklaim dirinya sebagai kartel generasi baru yang bakalan membawa perubahan di Meksiko. Setelah menguasai Jalisco, CJNG mulai beroperasi keluar wilayah Jalisco dan mulai ngambil alih wilayah kekuasaan kartel-kartel lain. Biasanya CJNG bakalan pakai taktik militer dan serangan dadakan ke wilayah musuh buat nguasain wilayah itu. Taktik militer di sini contohnya kayak memblokade jalan, nguasain titik-titik penting kayak pelabuhan, ngelakuin serangan dadakan dan lain-lain. Intinya CJNG kadang lebih mentingin serangan fisik daripada pakai cara-cara lembut kayak suap menyuap dan diplomasi. Dan praktek serangan kayak gini gak cuma dilakuin ke kartel-kartel yang jadi musuh. CJNG kadang gak segan-segan menyerang aparat pemerintah Meksiko dan juga membunuh mereka. Hal inilah yang kemudian bikin CJNG berkembang dari sekedar kartel lokal di wilayah Jalisco jadi sebuah kartel besar yang berkuasa di sebagian besar wilayah Meksiko. Dan sebenarnya nggak cuma di Meksiko sih, kartel ini juga katanya punya jaringan yang tersebar di lintas benua. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau jaringan CJNG itu udah sampai ke Indonesia. Nah, selain dikenal sebagai salah satu kartel terbesar di Meksiko, CJNG juga dikenal sebagai kartel paling kuat di wilayah itu. Soalnya coba kalian bayangin, pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat sebenarnya udah berusaha buat nangkep El Mencho sejak tahun 2012 loh. Tapi tiap kali mereka pengen nangkep El Mencho, pasukannya itu selalu berhasil nyelamatin El Mencho dari penangkapan. Dan taktik yang paling sering dilakuin sama pasukannya buat ngecoh pasukan pemerintah adalah dengan cara membakar kendaraan, bank, dan stasiun gas di beberapa kota. Ini tuh sama dengan apa yang terjadi kemarin-kemarin pasca meninggalnya El Mencho. Setelah bertahun-tahun gagal nangkep si El Mencho, di bulan Februari kemarin, tim gabungan Intel Amerika Serikat dan pasukan khusus Meksiko akhirnya berhasil melacak keberadaan El Mencho di kabin persembunyiannya yang ada di sekitar wilayah kota kecil Tapalpa, gak jauh dari Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco. Kami nggak tahu gimana caranya mereka bisa tahu keberadaannya El Mencho, tapi kalau menurut beberapa artikel berita, tempat persembunyian El Mencho bisa ketahuan gara-gara adanya info dari kenalan salah satu pacarnya El Mencho. Makanya punya pacar tuh jangan banyak-banyak. Setelah lokasi El Mencho diketahui, pasukan militer Meksiko menuju ke area itu dan nangkep El Mencho. Saat pasukan militer Meksiko sampai di lokasi itu, sempat terjadi baku tembak yang menewaskan 7 anggota CJNG. Saat itu El Mencho berhasil kabur ke hutan, tapi akhirnya berhasil ditangkap dalam keadaan luka-luka. Waktu dia mau dibawa ke rumah sakit, ternyata nyawanya udah gak bisa ditolong dan meninggal saat perjalanan ke sana. Setelah berita kematian El Mencho menyebar, anggota CJNG ngelakuin serangan balas dendam dengan membakar kendaraan dan toko-toko di beberapa jalan utama wilayah Meksiko. Pokoknya situasi di sana tuh agak kacau dan mencekam saat video ini direkam. Tapi mungkin ya sekarang udah agak membaik ya dengan berita World War III ini. Nah, apakah dengan meninggalnya Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho bisa bikin situasi membaik? Jawaban singkatnya, tentu aja enggak. Kalau kalian perhatiin sejarah adanya kartel narkoba yang dijelasin di awal tadi, kalian bakal notice kalau tiap kali pemimpin sebuah kartel ditangkap, maka kartel tersebut entah digantikan sama pemimpin yang lain atau kartel tersebut terbagi lagi. Jadi beberapa kartel yang mungkin bisa jadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sekarang kita nggak tahu apakah yang bakal terjadi sama kartel CJNG sepeninggal El Mencho. Apalagi di beberapa berita disebutin kalau keluarga dan orang-orang terdekat El Mencho udah ditahan dan dipenjara. Jadi sekarang kita masih belum tahu siapa yang bakalan ambil alih kepemimpinan di CJNG. Dan kalau kursi kepemimpinan CJNG dibiarin kosong dalam waktu yang lama, maka bisa aja hal ini bikin perang saudara di dalam kartel itu. Oke, itu dia sekilas tentang El Mencho dan kartelnya. Sebenarnya pembahasan kartel-kartel ini tuh seru banget. Cuman aku agak ragu mau ngebahas dari dulu karena kan ya YouTube agak sensitif ya mengenai hal ini.
Tapi sebenarnya nextnya aku pengen ngebahas Pablo Escobar sih. Kayaknya bakal seru banget deh. Setuju nggak? Kalau misalnya setuju, komen dong. Dan seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Pokoknya situasi di Meksiko sekarang itu, pokoknya situasi di Meksiko kemarin tuh sempat sangat kacau. Nah, obat terlarang lain di Meksiko adalah kartel Guadalajara.